Cumivis, curhatan mahasiswa Fisika. belajar fisika lebih daripada itu. Halo Sobat Cumivis, perkenalkan aku Kak Mita. Aku Kak Citra. Dan aku Galan. Hari ini kita mau belajar apa ya? Pak, ini Pak tehnya diminum ya. Oke, makasih ya. Aduh, panas ya? Nah teman-teman, kamu pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa saat kita memegang gelas yang berisi minuman yang panas, tangan kita jadi ikut kepanasan ya? Ya, karena minumannya panas kan. Kalau minumannya dingin mah, tangan kita nggak akan kepanasan. Nah, peristiwa tadi ada kaitannya loh dengan topik yang akan kita bahas pada video ini. Adapun topik yang akan kita pelajari yaitu tentang kalor dan rumusnya. Penasaran? Simak baik-baik ya. Kenapa ya tangan kita jadi ikut kepanasan saat menyentuh cangkir yang berisi teh panas? Nah, secara fisika Kak, tangan kita tuh jadi ikut kepanasan karena adanya kalor yang merambat dari minuman tersebut lalu merambat ke gelas hingga akhirnya Kak sampai ke tangan kita jadilah tangan kita itu keikutan panas. Apa sih itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, 1 kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air dengan suhu 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Ketika belajar tentang kalor, kamu juga akan mempelajari yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda loh. Sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk menentukan kalor jenis suatu zat, kita bisa menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Kurang lebih penampakannya seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Sudah paham dengan kalor jenis dan kapasitas kalor kan? Sekarang kita belajar mengenai rumus-rumus atau persamaan yang ada dalam konsep kalor. Nah, yang pertama, ketika menghitung besar kalor, yang kita hitung adalah besar perpindahan kalornya ya guys. Karena yang seperti sudah dijelaskan di awal video, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, besar perpindahan kalor bisa kita hitung menggunakan rumus berikut. Rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T juga bisa kita gunakan untuk menghitung kalor jenis. Kalor jenis dilambangkan dengan huruf C kecil. Berdasarkan rumus tadi, kalau kita mau menghitung besar C, tinggal kita ubah saja rumusnya menjadi seperti berikut. Dari Q sama dengan M kali C kali delta T akan menjadi C sama dengan Q per M kali delta T. Untuk keterangannya, Q adalah jumlah kalor yang diterima atau dilepaskan dalam satuan joule, kemudian M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor, dan C adalah kalor jenis zat dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Jadi dalam satu rumus tersebut, kita bisa menggunakan untuk menghitung dua hal yang berbeda, yakni perpindahan kalor dan kalor jenis. Ternyata belajar fisika itu asik karena tidak perlu menghafal rumus yang terlalu banyak. Nah, terakhir ada rumus kapasitas kalor. Kalau yang ini rumusnya beda ya guys. Coba perhatikan gambar berikut. Untuk rumus pertama, C sama dengan Q per delta T. Dan untuk rumus yang kedua, C sama dengan M kali C. Untuk menghitung kapasitas kalor atau yang dilambangkan dengan huruf C kapital, kita bisa menggunakan kedua rumus tersebut. Nanti pada soal, untuk rumus yang digunakan akan disesuaikan dengan hal-hal apa saja yang diketahui dari soal. Nah, sudah paham kan dengan penjelasan tentang kalor dan rumusnya? Untuk contoh soalnya kita akan bahas di video berikutnya ya.
Jadi, stay tune terus di channel Cumi Fis. Curhatan Mahasiswa Fisika. belajar fisika Lebih daripada itu. Bye bye.